Halo semua, perkenalkan nama saya Bella Meriska Rahmawati, NIM 7111417083. Oke, di sini saya akan membahas mengenai defisit yang berkelanjutan pada BPJS Kesehatan. Kesehatan merupakan faktor penting untuk menunjang produktivitas setiap manusia. Dengan mempunyai tubuh yang sehat akan membuat setiap orang dapat lancar dalam melakukan aktivitasnya. Fasilitas kesehatan yang menunjang sangat perlu dan dibutuhkan. Posisi negara sebagai penyedia dari fasilitas kesehatan tersebut jelas tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 3 bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dijelaskan pula pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1, jika setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka dari itu, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang merupakan jaminan sosial yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi masyarakat, serta memperhatikan kebutuhan hidupnya. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, pemerintah membentuk sebuah badan hukum yang bertujuan untuk melaksanakan program jaminan sosial, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang mempunyai tugas untuk melaksanakan jaminan kesehatan tingkat nasional. BPJS Kesehatan yang resmi beroperasi pada 1 Januari 2014 memberikan berbagai manfaat besar bagi masyarakat yang berkontribusi sebagai peserta. Manfaat tersebut meliputi, yang pertama, biaya iuran yang murah, dan bagi fakir miskin tidak dikenakan biaya, alias gratis, karena telah ditanggung pemerintah melalui APBN. Yang kedua, BPJS Kesehatan menerapkan prinsip gotong royong, yang saling tolong-menolong antar peserta. Peserta yang sehat menolong peserta yang sakit, dengan cara dari iuran peserta yang sehat dapat menolong peserta yang sedang sakit. Yang ketiga, saat sakit mendapatkan beberapa pelayanan kesehatan, seperti pelayanan kesehatan tingkat pertama, rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, dan rawat inap tingkat lanjutan. Peserta BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua golongan, yaitu PBI dan non-PBI. PBI atau penerima bantuan iuran diperuntukkan untuk orang miskin yang ditanggung pemerintah pusat lewat APBN dan pemerintah daerah lewat APBD. Yang kedua, non-PBI atau bukan penerima bantuan iuran, meliputi PPU, pekerja penerima upah, yaitu pekerja mendapatkan gaji atas pekerjaan yang telah dilakukan. PBPU atau pekerja bukan penerima upah, merupakan seseorang yang bekerja secara mandiri. BP, bukan pekerja, yaitu orang tidak bekerja, tetapi dapat membayar iuran jaminan kesehatan. Berikut data peserta BPJS Kesehatan tahun 2014 hingga tahun 2019. Terjadi peningkatan peserta BPJS Kesehatan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 5 tahun, di tahun 2014 hingga tahun 2019, telah terjadi peningkatan jumlah peserta sebesar 91 juta orang. Peningkatan jumlah peserta terjadi karena adanya sosialisasi yang langsung diberikan kepada masyarakat mengenai kewajiban dan manfaat dari BPJS Kesehatan, dan juga sosialisasi dilakukan melalui sosial media. BPJS Kesehatan juga mempunyai brand ambassador, yaitu Adirai, yang merupakan seorang binaragawan. Adirai melakukan sosialisasi kepada masyarakat di berbagai daerah mengenai tata pola hidup sehat dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Juga, Adirai mengajak masyarakat untuk berkontribusi menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ini adalah defisit BPJS Kesehatan tahun 2014 hingga tahun 2019. Peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan di setiap tahun ternyata juga berbanding lurus dengan peningkatan defisit keuangan BPJS Kesehatan. Setiap tahunnya, dari mulai beroperasi pada tahun 2014, BPJS Kesehatan mengalami defisit yang berkelanjutan. Dapat dilihat pada grafik. Defisit BPJS Kesehatan meningkat setiap tahunnya. Dari mulai tahun pertama beroperasi pada tahun 2014, telah mencatatkan kondisi keuangan yang defisit sebesar 3,3 triliun. Di tahun setelahnya, pada 2015, diperoleh defisit sebesar 5,7 triliun. Defisit 9,7 triliun di tahun 2016. Tahun 2017, defisit tercatat 9,8 triliun. Tahun 2018, menjadi 9,1 triliun. Tahun 2019, kenaikan defisit tinggi mencapai 13 triliun. Faktor-faktor yang menyebabkan BPJS Kesehatan defisit. Mendaftar ketika sakit saja. Banyak peserta yang mendaftar ketika sakit saja, namun setelah diberikan pelayanan kesehatan malah berhenti membayar kewajiban iuran. Perusahaan yang nakal. Terdapat perusahaan yang nakal, di mana
Memanipulasi iuran BPJS Kesehatan. Perusahaan yang sudah terdaftar menjadi peserta tidak jujur saat pelaporan mengenai jumlah karyawan dan gaji karyawan, di mana perusahaan nakal tersebut hanya melaporkan sebagian dari jumlah karyawan yang sebenarnya, dan mengenai gaji dilaporkan lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Kecurangan tersebut dilakukan agar perusahaan membayar iuran yang rendah, sehingga beban dalam membayar kewajiban dapat berkurang. Rumah sakit yang curang. Adanya rumah sakit yang curang di mana melakukan pemalsuan data. Pemalsuan data dilakukan melalui kategori rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat pertama. Rumah sakit melakukan pemalsuan data dengan menetapkan diri sebagai rumah sakit dengan kategori A untuk mendapatkan klaim yang tinggi dari BPJS Kesehatan. Dapat diketahui bahwa kategori rumah sakit A tersebut adalah yang paling tinggi, mendapatkan klaim dari BPJS Kesehatan. Sementara kategori D mendapat klaim yang paling rendah dari BPJS Kesehatan. Manajemen klaim yang buruk. Manajemen klaim yang buruk di mana terdapat klaim berulang dari peserta. Klaim dari peserta yang tidak aktif hingga klaim peserta yang telah meninggal. Iuran yang wajib dibayarkan oleh peserta tidak sesuai dengan perhitungan aktuaria. Dapat dilihat pada tabel bahwa terdapat perbedaan iuran yang wajib dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Perbedaan antara perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN dengan penetapan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana terdapat pula selisih yang cukup tinggi, berakibat pada defisitnya BPJS Kesehatan. Karena iuran yang terbilang belum sesuai dan besarnya iuran yang dibayarkan tidak selaras dengan manfaat yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan. Penyakit katastropik yang mempunyai tingkat beban pembiayaan yang tinggi. Penyakit katastropik merupakan penyakit yang dalam pengobatannya membutuhkan biaya yang tinggi, seperti jantung, kanker, gagal ginjal, stroke, thalassemia, sirosis, leukemia, hemofilia. Pada tahun 2018, biaya penyakit katastropik mencapai 20,4 triliun. Penyakit yang paling tinggi biaya pengobatannya yaitu penyakit jantung, mencapai 10,5 triliun. Disusul penyakit kanker yang menelan biaya pengobatan sebesar 3,4 triliun pada tahun 2018. Biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan penyakit katastropik mencapai 94,2 triliun pada tahun 2018. Pemerintah melakukan sesuatu untuk menambal defisit dari BPJS Kesehatan dengan melakukan suntikan dana dari APBN untuk membantu menutup defisit BPJS Kesehatan melalui Anggaran Penyertaan Modal Negara atau PMN. Dari awal pelaksanaannya di tahun 2014 telah terjadi defisit. Pemerintah melakukan cara untuk menutup defisit pada tahun 2014 tersebut dengan cara mengalihkan beberapa aset dari PT Askes dan PT Jam Sostek di tahun berikutnya untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan dengan APBN melalui PMN, yaitu saat tahun 2015 sebesar 5 triliun dan tahun 2016 sebesar 6,8 triliun. Di tahun berikutnya, pada tahun 2017, untuk menutupi defisit dengan menggunakan APBN melalui pos belanja sebesar 3,6 triliun. Defisit pada tahun 2018, pemerintah menutupi defisit tersebut diperoleh dari dana cadangan APBN sebesar 4,9 triliun dan pajak rokok sebesar 5,73 triliun. Kebijakan menutup defisit BPJS Kesehatan dengan pajak rokok telah tertuang pada PMK nomor 128/2018 yang berisi tentang langkah memotong pajak rokok. Pajak rokok tersebut menambal penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan tinggi, sehingga menyita banyak anggaran BPJS Kesehatan. Penyakit yang paling tinggi dalam biaya pengobatan adalah penyakit jantung, yang diakibatkan salah satunya oleh faktor merokok. Defisit BPJS Kesehatan selalu menjadi rutinitas setiap tahun, dan yang lebih parahnya lagi, terjadi peningkatan pula setiap tahunnya, atau yang bisa dibilang telah terjadi defisit yang berkelanjutan pada BPJS Kesehatan. Perlu adanya kebijakan yang diperlukan, salah satunya dengan pengajian ulang untuk menyesuaikan iuran yang dibayarkan, sebab BPJS Kesehatan sangatlah penting bagi masyarakat. Maka, pada akhir tahun 2019, adanya usulan mengenai perubahan iuran yang telah dibahas oleh lembaga yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kemenko PMK, DJSN, yang kemudian disetujui oleh Presiden Joko Widodo, hingga dikeluarkannya Peraturan Presiden
Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yang mengatur mengenai iuran yang wajib dibayarkan peserta BPJS Kesehatan dengan ketentuan perubahan berdasarkan golongan. Dapat dilihat pada tabel, ini merupakan perubahan yang terjadi pada iuran BPJS. Untuk penerima bantuan iuran atau PBI, kenaikan perubahan iuran menjadi 42.000, di mana yang sebelumnya sebesar 23.000. Peserta mandiri yang meliputi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, terjadi perubahan kenaikan iuran pada setiap kelas. Kelas 3 yang semula iurannya 25.500 mengalami kenaikan menjadi 42.000. Kelas 2 mengalami kenaikan mencapai 110.000 yang semula 51.000. Kelas 1 juga mengalami kenaikan 2 kali lipat mencapai 160.000 dari yang sebelumnya sebesar 80.000. Dengan kenaikan iuran tersebut, pemerintah juga telah mempertimbangkan beberapa hal yang meliputi kemampuan peserta saat membayar iuran. Terlihat bahwa berdasarkan perhitungan aktuaria, iuran untuk kelas 1 sebesar 274.204, kelas 2 sebesar 190.639, dan kelas 3 sebesar 131.195. Namun, pemerintah merasa iuran tersebut belum dapat dijangkau oleh peserta, sehingga pemerintah memutuskan untuk menetapkan perubahan kenaikan iuran lebih rendah dan iuran tersebut telah disubsidi oleh pemerintah melalui kenaikan iuran dari golongan PBI. Prinsip gotong royong yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan dengan tolong-menolong, yaitu yang mampu menolong yang tidak mampu. Jika terdapat anggota yang benar-benar tidak mampu dalam membayar iuran, maka dapat dialihkan sebagai anggota golongan penerima bantuan iuran atau PBI. Peningkatan kualitas pelayanan akan ditingkatkan selaras dengan peningkatan iuran yang telah dibayarkan. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini resmi berjalan pada 1 Januari 2020. DPR menolak adanya kenaikan iuran. Komisi 9 dan Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah untuk mencari alternatif lain untuk mengatasi defisit. Kesepakatan terjadi antara pemerintah dan DPR untuk tidak dulu menaikkan iuran sebelum pemerintah melakukan pembersihan data. Pembersihan data yang dimaksud di sini yaitu karena adanya peserta golongan penerima bantuan yang ternyata orang yang mampu. DPR juga meminta peningkatan dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan. Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Adapun alasan MA mengambil keputusan tersebut sebagaimana mestinya bahwa jaminan kesehatan dijamin dan ditanggung oleh negara. Seharusnya kenaikan iuran tidak dilakukan sementara tidak ada keseimbangan peningkatan kualitas serta fasilitas kesehatan. Ini hanya akan membebani masyarakat. Terlebih lagi pada awal tahun 2020 ada pandemi COVID-19 yang berdampak besar bagi perekonomian, di mana banyak orang yang berhenti bekerja sehingga mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidup. Mulai 1 Mei 2020, iuran BPJS Kesehatan kembali seperti sedia kala sebelum ada kenaikan. Perhitungan pemberlakuan penyesuaian iuran sesuai putusan MA berlaku mulai 1 April 2020, yang berarti bahwa mulai bulan Januari hingga Maret 2020, iurannya tetap mengacu pada Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Namun, jika ada kelebihan pembayaran di bulan April 2020, akan ditaruh pada iuran berikutnya. BPJS Kesehatan juga ikut berperan dalam penanganan COVID-19 ini, melaksanakan tugas dari pemerintah untuk melakukan verifikasi klaim rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan COVID-19. Sumber dari dana klaim itu sendiri berasal dari DIPA, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kategori pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya antara lain pasien positif COVID-19, pasien dalam pengawasan atau PDP, orang dalam pengawasan atau ODP. Sisi politik. Mengapa perubahan kenaikan iuran diberlakukan pada akhir tahun 2019? Kenapa tidak dari tahun-tahun sebelumnya, yang juga setiap tahunnya mengalami defisit yang berkelanjutan? Dari mulai tahun pertama beroperasi di tahun 2014. Di awal tahun 2019, merupakan tahun politiknya Indonesia. Bisa dibilang, merupakan suatu hal yang tidak akan dibahas atau tabu jika pembicarakan mengenai kenaikan perubahan iuran. Pada waktu itu, seolah-olah pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo sangatlah hati-hati dalam mengambil suatu kebijakan. Karena jika salah atau tidak hati-hati dalam mengambil langkah, dapat berakibat pada hilangnya simpati dan dukungan masyarakat terhadap presiden yang mencalonkan diri kembali sebagai capres tersebut. Setelah periode kedua masa jabatannya sebagai presiden, di akhir tahun 2019, Joko Widodo mengagetkan masyarakat dengan mengeluarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019,
yang di dalamnya terdapat kebijakan menaikkan iuran bagi peserta. Tercatat dari awal beroperasi pada tahun 2014, masyarakat disenangkan oleh iuran yang terbilang rendah atau dapat dijangkau. Hingga saat ada kebijakan kenaikan iuran, membuat masyarakat kaget dan mendapat protes dari berbagai pihak, termasuk DPR. Yang akhirnya kebijakan tersebut dibatalkan oleh MA. Dan mulai pada 1 Mei 2020, iuran yang wajib dibayarkan telah normal kembali. Memerlukan waktu yang cukup lama untuk menetapkan tingkat perubahan iuran. Harus menunggu di periode kedua kepemimpinannya ternyata. Di periode keduanya ini, Jokowi serasa sudah tidak ada beban politik yang ditanggung untuk kedepannya. Apalagi beliau mengajak lawannya pada persaingan Capres-Cawapres pada tahun 2019, yaitu Prabowo, untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan. Dua kubu yang berbeda dan bertentangan bisa menjadi satu. Lawan yang menjadi kawan. Seakan-akan mengajak kubu yang berbeda dan bertentangan supaya memperlancar kinerjanya, karena dengan itu dapat mengurangi kubu yang kontra akan kepemimpinannya. Dari sisi ekonomi, dampak adanya BPJS Kesehatan bagi perekonomian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Di jangka pendek, adanya program BPJS Kesehatan dapat mendorong dan menggerakkan aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan program BPJS Kesehatan, seperti klinik, puskesmas, rumah sakit, industri farmasi. Di jangka panjang, dampak yang dirasa yaitu meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, di mana dengan memiliki tubuh yang sehat, dapat meningkatkan tingkat produktivitasnya dan memperlancar aktivitas untuk pemenuhan kebutuhan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi juga merupakan dampak positif adanya BPJS Kesehatan. Peningkatan investasi terjadi pada sektor kesehatan yang meliputi pembangunan fasilitas kesehatan, produksi obat-obatan, dan alat kesehatan. Adanya BPJS Kesehatan juga berhasil membuka lapangan kerja yang besar, apalagi ditambah banyaknya rumah sakit swasta yang menjadi mitra dari BPJS Kesehatan. Dengan adanya dampak positif tersebut dapat mendorong serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekian pemaparan saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.